Shalom Bapak Ibu, apa kabar hari ini? Saya percaya setiap kita, baik yang di dalam ataupun yang di luar, setiap kita mengalami kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita ada sampai pagi ini, itu semua semata-mata karena anugerah Tuhan. Amin. Mari tundukkan kepala kita saat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau setia, Kau ada bagi kami. Kami ada hari itu karena anugerah. Kami hidup hari ini semua
kasih Tuhan, kalau kami ada sampai hari ini, itu karena kasih karunia-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Engkau sudah sediakan yang terbaik bagi hidup kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang ke tempat ini Tuhan. Kami ingin memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Engkau terima akan segala ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan sudah persiapkan kami Tuhan untuk datang lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan, Engkau urapi kami semua yang melayani dan anak-anak-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Urapi semua Tuhan, biarlah hadirat-Mu Tuhan turun di tempat ini Tuhan. Tuhan jamah kami Tuhan, Tuhan pulihkan kami Tuhan. Engkau buat kami semangat yang baru Tuhan, pengharapan yang baru Tuhan, dan kekuatan yang baru Tuhan. Sehingga kami tetap selalu berapi-api dan semangat untuk selalu datang kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Engkau sucikan dan kuduskan kami semua Tuhan. Karena Tuhan memberikan berkat yang melimpah, sukacita yang melimpah, dan damai sejahtera yang melimpah. Kami buka kebaktian ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya. Boleh keluar dari kursinya. Kita juga menyapa jemaat yang ada di luar. Saya mau dengar teriakan jemaat yang di luar. Yeay, ternyata rame ya. Saya percaya setiap kita siap memuji Tuhan. Amin. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Kuat
senada dengan surga. Amin. Kami percaya Engkau hadir Tuhan. Mari bersama-sama. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, merawat setiap hati kami. Ini yang Tuhan kerjakan. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Semua diselamatkan. Apa? Untuk menyembah datanglah kerajaan-Mu di hadapan tanganku, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Kami datang memuji Engkau Tuhan, yang kami tahu Tuhan telah hadir, kuasa-Nya mengalir, merawat setiap hati kami. Terima. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan. Apa? Untuk menyembah datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tanganmu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Menyatu dengan surga, itu kerinduan kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan, di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama. Sekali lagi. Surga di hadapan tanganmu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Apa? Senada dengan surga. Semua senada dengan surga. Sebelum duduk kasih tos kiri kanannya. Katakan biar pujian kita senada dengan surga. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan persiapkan diri kita untuk perjamuan yang kudus. Sukacitaku penuh, ku bermain
sadari bahwa apa yang kita lakukan pada pagi hari ini, perjamuan kudus ini bukan sekedar sakramen setiap awal minggu, tetapi kita harus sadari dan pahami apa yang kita lakukan pada pagi hari ini adalah mengingat akan kebaikan Tuhan bagi kita. Ia rela mencurahkan darahnya di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan apa yang kita lakukan pada pagi hari mendeklarasikan pada dunia bahwa Tuhan Yesus telah menebus setiap kita. Dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan kesadaran yang benar, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Sebentar kami mau menerima perjamuan kudus ya Tuhan. Suci kuduskan setiap kami. Hamba-hambamu yang melayani, Tuhan suci kuduskan. Jemaat yang mengambil perjamuan kudus pada pagi hari ini, Tuhan suci kuduskan sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan pada pagi hari ini mendatangkan berkat bagi kami semua, menjadi kesaksian bagi orang banyak. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas pengorbanan-Mu. Kami mau menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Silakan dibagikan. Sukacitaku penuh, ku bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku bernyanyi bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Jemaat yang terkasih yang ada di dalam ruangan maupun yang ada di depan, mari kita angkat roti di atas kepala kita. Demikianlah firman Tuhan. Dengan penuh kesungguhan kita melakukan perjamuan kudus ini, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita terima roti ini, kita imani firman Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang di dalam dan di luar, kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab
Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita imani firman Tuhan ini, kita terima anggur ini dalam nama Tuhan Yesus. Sejenak teduhkan hatimu. Kita mengambil saat teduh. Setiap pribadi ucapkan syukur. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk kasih-Mu bagi kami. Terima kasih untuk kebaikan Kau curahkan padamu. Kami yang dahulu binasa, kami yang dahulu tak punya pengharapan. Oleh karena darah-Mu, Kau berikan kami hidup yang baru. Kau berikan kami pengharapan yang baru. Roti yang kami makan, anggur yang kami makan, bukan sekedar roti dan anggur biasa, tapi menjadi peringatan akan Tuhan bahwa kami di dalam Engkau, di dalam Tuhan, mempunyai pengharapan yang baru. Hidup yang baru dalam Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus pada Minggu pagi hari ini. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Kau telah tebus kami. Kami yang dahulu harusnya binasa, Tuhan memberikan kami hidup yang baru. Kami yang tidak punya pengharapan, Tuhan beri kami pengharapan yang baru. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, kita akan berdoa juga buat anak-anak sekolah minggu yang akan mendengar firman Tuhan di sebelah. Pak Kinoto boleh berdoa. Ayo kita berdiri ya anak-anak, adik-adik. Silakan adik-adik boleh masuk diri ke sebelah. Saudara, pujian ini katakan, dalam setiap perkaraku, kutemukan Kau setia. Dia selalu setia apapun situasi hati kita hari ini, amin. Dia Allah yang memegang hidup kita. Dia Allah yang menopang kita. Dia Allah yang sanggup buka jalan bagi semua orang yang percaya kepada Dia.
pujian ini dengan sungguh-sungguh. Dalam setiap perkara Engkau tidak pernah sendirian. Dia selalu setia. Tangan Tuhan memegang hidup. Ini yang Tuhan kerjakan, menopangku. Angkat kedua tanganmu. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya. Kekuatan, pertolongan selalu ada Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagimu. Kau sanggup Tuhan, bahwa setiap kami percaya kepada janji-Mu Tuhan. Karena setiap firman-Mu yang kami dengar mengandung janji. Dan biarlah kuatkan kami Tuhan untuk terus percaya kepada-Mu. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagimu. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya. Haleluya. Haleluya. Itulah yang menjadi iman. Bahwa kami memiliki Allah yang selalu hadir dalam setiap momen hidup kami, Tuhan. Tangan-Mu terus menopang kami. Engkau yang terus memimpin kami, menuntun kami. Sampai dengan detik ini bahkan kami bisa melewati semua persoalan, permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kami. Itu semua oleh karena kekuatan pertolongan yang datang dari Engkau sendiri. Terima kasih Bapa. Saat ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan suara-Mu. Beri setiap kami kerendahan hati. Supaya apa yang akan Kau sampaikan melalui anak-Mu ini, hamba-Mu ini, dapat dipahami, dapat dimengerti. Sehingga kami, keluarga Kristus di tempat ini semakin memahami kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami akan terus hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu dan tidak menyimpang dari kebenaran-Mu. Kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Shalom, selamat pagi. Yang di luar sana juga shalom. Yang di dalam, yang di luar, yang di belakang sini, kita semua sama-sama akan menerima berkat Tuhan yang berlimpah. Amin saudara ya. Haleluya. Saudara, saya akan sampaikan kembali bahwa renungan harian yang saya sampaikan kepada seluruh jemaat mulai dari bulan Maret ya sampai dengan hari ini
Itu semua berurutan dari pasal 5, 6, 7, dan hari Jumat kemarin kita menyelesaikan pasal 7 bagian akhir. Ya. Apa yang saya sampaikan itu adalah yang dinamakan khotbah Tuhan Yesus di bukit, atau terkenal dengan nama khotbah di bukit Tuhan Yesus, dan itu adalah hal yang sangat-sangat penting. Kenapa? Karena khotbah di bukit itu merupakan pondasi dari kekristenan kita. Semua berbicara tentang kerajaan Allah. Hanya satu yang berbicara tentang, hanya satu ayat yang berbicara tentang jasmani, yaitu apa? Tuhan menyuruh supaya kita minta makanan hari ini secukupnya, bukan berlimpah-limpah juga gitu. Nah, pagi hari ini saya akan sampaikan salah satu dari rangkaian khotbah di bukit itu, yaitu tentang doa. Saya sudah sampaikan di sana bahwa Tuhan Yesus mengajari kita semua anak-anaknya untuk berdoa dengan cara doa yang sangat terkenal, namanya doa apa, saudara? Doa Bapa kami. Hafal enggak? Hafal? Benar? Yang di luar bagaimana, hafal? Haleluya, oke. Kita coba praktekkan ya. Kita coba ucapkan bersama-sama. Tapi lambat aja ya, jangan cepet-cepet, nanti takut ada yang ketinggalan. Oke, kita akan ucapkan bersama-sama, saya kasih aba-aba, itu ada 5 ayat ya, mulai dari ayat yang ke-9, 10, 11, 12 sampai dengan 13. Ayat 9 dimulai begini. Karena itu, Tuhan Yesus berbicara, karena itu berdoalah demikian. Kita mulai dari ayat yang 9. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Yes, tepuk tangan semua. Haleluya. Ya, sebagian besar hafal, meskipun ada yang mamu. Tapi enggak apa-apa, karena grogi juga, saya juga tadi grogi juga gitu, saudara. Baik, ada satu lagi di dalam rangkaian khotbah di bukit itu, tapi ini dibaca aja deh. Matius 7 ayat 7 dan 8, tolong nak, Matius 7 ayat 7 dan 8. Nah ini, mintalah maka kamu akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Satu lagi, ayat 8. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Haleluya. Ini kesannya apapun yang kita minta, kita akan terima, gitu saudara ya. Itu yang ayat yang ke-8 tadi. Oke, baik. Tapi pada pagi hari ini saya tidak berbicara atau tidak membahas tentang doa Bapa kami. Kenapa? Karena kemarin sudah dibahas, ya kan? Selama satu minggu dari Senin sampai Jumat, saya bahas doa Bapa kami. Yang belum baca, silakan baca, itu kalau nggak salah di tanggal 8 sampai dengan 13 itu. Komplit di sana. Jadi pagi hari ini saya tidak tidak membahas doa Bapa kami, tapi saya akan bahas doa secara umum. Maka judul khotbah saya pagi hari ini, saya beri judul, sudah apa tadi? Hal berdoa. Ya. Hal berdoa, jadi doa secara umum. Oke, cukup? Saya mulai. Bagian pertama, apa sih definisi doa itu? Ya. Definisi doa itu apa? Doa adalah komunikasi dari manusia yang ada di bumi dengan Allah yang ada di surga. Ya. Doa adalah komunikasi antara manusia di bumi dengan Allah di surga. Jadi kalau orang berdoa, artinya orang itu sedang berkomunikasi dengan Allah Bapa di surga. Misal nih, saya cari Pak Agyong.
WA-in enggak centrang satu melulu. Saya telepon Bu Siska. Bu, Pak Hakyong kemana sih? Di WA-in centrang satu melulu. Ada di rumah Pak. Coba nih saya mau bicara. Lagi di kamar Pak, lagi berdoa. Loh, artinya apa? Pak Hakyong sedang berkomunikasi dengan Allah. Ini merupakan satu, merupakan satu kecanggihan yang melebihi teknologi manapun, saudaraku. Kalau provider yang ada di dunia ini, ya boleh sebutin apa aja gitu ya. Paling pol itu bisa komunikasi paling tinggi itu sampai bulan ya, dari bumi ke bulan bisa nyambung gitu. Atau sekarang ada yang ke Mars, Mars sama bulan tinggian mana saudara? Tinggian mana? Tinggian Mars. Ya katakanlah sampai Mars lah gitu ya. Paling pol sampai situ. Tetapi doa kita saudaraku bukan hanya didengar sampai bulan, sampai Mars, tapi doa kita di sini sinyalnya didengar sampai surga tingkat 7, tempat tinggal, tempat tatanya Allah. Luar biasa saudara ya. Woi, luar biasa saudaraku, luar biasa. Ketika kita berdoa, sinyalnya itu tidak pernah low saudaraku, langsung wet itu. Masuk iya Pak Joko? Iya. Coba Yeremia 33 ayat 3 bagian A. Yeremia 33 ayat 3 bagian A aja. Nih, ini buktinya. Berserulah kepadaku, maka apa saudara? Aku akan menjawab engkau. Nah, berserulah kepadaku, kata Allah di surga, maka aku akan menjawab engkau. Di dalam terjemahan sehari-hari ditulis begini, berserulah kepadaku, maka aku akan menyahut. Weh. Jadi ketika kita berdoa, sinyal kita langsung sampai surga sana, dan surga menyahut, menjawab. Luar biasa nggak saudaraku? Wih, luar biasa. Saudara. Saya ngebayangin luar biasa. Jadi kalau pagi-pagi misalnya nih ya, Bapak Ibu Saudara atau yang biasa saya lakukan, ketika saya doa pagi, saya udah rapi, udah seger begitu, saya bilang gini, selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih pagi hari ini Engkau bangunkan anakmu dalam keadaan sehat. Surga menjawab saudaraku, surga menjawab, menyaut, selamat pagi juga anakku Joko. Aku mengasihi engkau. Wow, luar biasa kan? Luar biasa. Meskipun secara audible kita tidak mendengar, tapi karena firman tadi itu, dengan iman, ketika saya, selamat pagi Bapak. Bapak saya nyaut dan menjawab saudaraku. Dan ketika saya mengerti akan hal itu, ketika selamat pagi Bapak. Dan Tuhan jawab, selamat pagi juga anakku. Rasanya di hati ini saudara, kalau orang Jawa bilang itu mak celes gitu saudaraku, maknyes, adem, tenang, tentrem gitu saudaraku. Dan itu akan mewarnai, kalau itu Bapak Ibu Saudara lakukan, itu akan mewarnai hari-harimu pada hari itu. Amin saudaraku. Sehingga kita tidak mudah terpancing emosi, ya, tidak mudah terpancing kemarahan gitu saudaraku ya. Ya. Kalaupun ada yang memicu, sumbu kita lumayan panjang. Kalau ada yang memicu kemarahan, sumbu kita lumayan panjang, kita bisa berpikir sehingga kita bisa padamkan, atau mungkin kalau meletus pun juga enggak gitu-gitu amat begitu. Ya. Itulah saudaraku. Jadi bahwa doa itu adalah komunikasi antara kita manusia di bumi dengan Allah Bapa kita di surga. Wih, luar biasa. Nah, oleh karena kita mengerti bahwa berdoa itu adalah komunikasi dengan Allah Bapa di surga, maka yang pertama, ketika kita berdoa, jangan berdoa asal-asalan. Maksudnya gimana Joko? Pak, apa kita harus, kata-katanya harus rapi, tersusun rapi kayak orang baca puisi atau deklamasi begitu? Bukan. Yang dimaksudkan karena kita ini berdoa dengan
Allah di surga, ketika kita berdoa, kita harus dengan sikap hati yang benar, saudaraku. Ya. Sikap hati kita harus benar. Ya. Dengan kerendahan hati, dengan hormat, gitu saudaraku. Kita aja saudaraku, ya, sebagai orang tua, ya, kalau anak-anak kita ngomong sama kita kasar gitu ya, kalau sekarang mungkin anak-anak mungkin udah gak terlalu, kalau dulu saya ngomong sama orang tua kasar gitu, wah bisa dikepret saya sudah. Benar. Apalagi kita bicara dengan Bapa di surga dan Raja di atas segala raja, saudaraku ya. Maka kita datang harus dengan rasa hormat, dengan segala kerendahan hati, dan dengan sopan begitu, saudaraku. Ya. Yang kedua, kalau kita tahu bahwa kita ini berdoa kepada Allah, berkomunikasi dengan Allah, maka dengan Bapak kita di surga, maka jangan berdoa dengan ragu-ragu atau bimbang. Ketika menghadap Allah, kita yakin seperti kita bicara dengan Bapak kita, yakin bahwa Bapak saya tahu apa yang saya omongin gitu. Jangan ragu-ragu, jangan bimbang. Kenapa? Kalau orang yang ragu-ragu atau bimbang, berdoa, mulutnya berdoa, tapi hatinya itu bimbang. Tuhan dengar enggak ya? Tuhan tolong saya enggak ya? Benar enggak ya bisa Tuhan tolong saya ya? Sebenarnya ketika kita berdoa, lalu hati kita itu ragu-ragu akan doa kita, maka sesungguhnya kita sendiri sedang atau sudah membatalkan doa kita sendiri, saudaraku. Apa gitu Pak Joko? Iya. Maksudnya gimana? Coba Yakobus 1 ayat 6. Yakobus 1 ayat 6. Kita lihat. Yakobus 1 ayat 6 mengatakan begini. Hendaklah ia memintanya atau hendaklah ia berdoa. Gitu. Hendaklah ia memintanya dalam apa saudara? Dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat yang ketujuh bicara apa? Ayat ketujuh. Sebab orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Kalau berdoa dengan ragu-ragu, saudara, doanya tidak serius, tidak dengan iman, maka tanda petik sinyalnya itu lemah. Doamu cuma mentok sampai di apa ini? Plafon doang. Kalau doamu ragu-ragu itu doanya cuma sampai plafon doang. Kalaupun bisa tembus, begitu keluar genteng, ditiup angin itu kata Tuhan tadi. Doanya ditiup angin. Wes, hilang kabeh. Enggak sampai surga, itu bukan kata saya loh. Kata firman Tuhan tadi, kalau kita ragu-ragu doamu, sebenarnya kamu sudah membatalkan doamu sendiri. Tidak sampai surga. Dan tidak akan menerima apa-apa gitu saudaraku. Ya. Sayang banget ya. Dan kalau kita berdoa, berkomunikasi dengan Bapak kita harus dengan yakin, harus dengan iman. Dan Yakobus 5 ayat 16 bagian B yang sangat terkenal mengatakan, sebab doa orang benar bila dengan yakin didoakan apa? Sangat besar kuasanya. Ketika kita berdoa, kita berkomunikasi dengan Bapak kita dengan penuh keyakinan, dengan iman. Bus, wah sinyalnya strong, bus. Sampai ke Bapak. Dijawab nggak? Dijawab. Dijawab dengan dikabulkan itu beda, saudara ya. Jawabannya seperti apa? Itu terserah Bapak kita yang tahu lebih baik, saudaraku. Ya, Bapak kita yang tahu. Itu yang pertama, ya. Jadi doa adalah komunikasi antara kita manusia di bumi dengan Bapa kita di surga. Jadi yang pertama, berdoalah dengan kerendahan hati, dengan sikap hati yang benar, dengan sopan, dengan tulus, dengan jujur. Dan yang kedua, berdoalah dengan iman, jangan ragu-ragu. Amin saudara ya? Tidak boleh ragu-ragu. Bagian yang kedua,
Sekarang apa isi doa itu? Saya cari dalam kamus, berdoa itu dalam bahasa aslinya, bahasa Alkitab, bahasa Yunaninya itu adalah prosekomai. Lidah Jawa ini susah, saudaraku. Prosekomai, yang berarti memohon, meminta. Jadi berdoa itu tidak salah kalau kita datang kepada Bapa, kita minta, kita mohon. Bahkan ada satu istilah, kita mengemis, tapi enggak juga, kita Bapak kita enggak perlu ngemis, saudaraku ya. Memohon, meminta. Cuma hanya saja cara kita meminta itu ada level-levelnya. Ada cara meminta level anak-anak, ada cara meminta level Tintin kali ya gitu ya. Tintin itu apa namanya? Remaja gitu ya. Ada cara meminta orang dewasa. Ada levelnya. Contoh level anak-anak gitu ya. Contoh berdoa level anak. Kalau anak kecil, anak kita atau cucu kita terhadap orang tuanya, taunya apa saudara? Taunya apa? Minta, dan minta. Mau mainan ini dong, mau mainan itu dong, mau mainan itu dong, mau es krim, mau itu, mau ini. Gitu. Kalau nggak dikasih, apa saudara yang dilakukan? Nangis, bukan nangis, ngambuk, ada yang gulung-gulung di lantai, di mall gulung-gulung di lantai, waduh. Itu anak-anak, saudaraku. Itu cara meminta anak-anak. Ada nggak orang-orang Kristen yang level seperti ini? Ada nggak, saudaraku? Ya pasti ada lah. Ya. Datang kepada Tuhan, ya membawa list doa, gitu, listnya panjang gitu. Terus sampai Tuhan, saya minta ini, minta itu, minta ini, minta ini, minta ini. Saya minta Engkau memberkati usaha saya minta kerjaan saya naik gaji, saya minta supaya usaha saya maju, saya minta supaya jabatan saya naik, saya minta supaya anak saya pintar, saya minta supaya orang tua disembuhkan, minta gitu. Apakah itu salah? Enggak juga, karena memang berdoa itu meminta, saudaraku. Tapi ingat, cara doa seperti itu sifatnya itu adalah egosentris. Ya. Semuanya untuk aku. Betul nggak, saudaraku? Egois, seperti anak kecil. Dan biasanya kalau yang jawabannya tidak seperti yang dia mau, ya, tidak seperti yang diharapkan, ngambek juga. Ngambek, nggak mau ke gereja. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Tapi di sini nggak ada, di luar sono banyak. Di sono dulu waktu kita di Mesir dulu banyak. Kalau di sini enggak ya. Tapi orangnya ini juga. Tapi beda. Sekarang kita sudah bertumbuh dan bertambah. Amin. Kita bukan level itu lagi sekarang, ya. Kita bukan level yang itu lagi. Nah, kalau emang nggak boleh Pak doa pakai list doa gitu, ya boleh. Kemarin waktu kita retret ada list doanya, ini ya list doanya ya sampai berapa belas gitu ya, boleh. Karena waktu kita berdoa untuk retret itu bukan untuk pribadi kita, bukan untuk aku, tapi untuk siapa? Untuk keluarga kita, untuk kita semua gitu saudaraku ya. Tapi yang seperti anak-anak itu, yang itu ngertinya cuma minta, gak dikasih ngambek. Ya, itu doa secara level anak-anak. Saya berharap di kita sudah tidak begitu lagi ya, ada level lebih tinggi lagi. Level berikutnya level apa? Level berikutnya ada level yang tadi, anak remaja tadi. Kalau anak remaja udah mulai berpikir udah berbeda. Udah mulai apa? Ini kan minta kalau ibunya mamanya minta tolong. Nak, tolongin dong. Ini anterin di sono. Ya mah, tapi ntar aku boleh main keluar ya, boleh nonton ya mah. Mulai apa saudara? Hitung
hitungan. Orang yang minta gini, Tuhan, berkati Tuhan usaha saya Tuhan ya. Berkati Tuhan, ini proyek saya. Kalau proyek saya nanti sukses Tuhan, 10% buat Tuhan loh. Mulai hitung-hitungan saudaraku. Tuhan di surga bilang 10% bangga, 100% punya gua tahu, itu enggak saudaraku? Ya seperti itu, hitung-hitungan, mulai hitung-hitungan saudaraku. Itu level remaja, Kalau level dewasa bagaimana? Level dewasa ya nanti saya sampaikan. Memang gini, pada umumnya di dalam benak kita orang Kristen sudah tertanam bahwa karena Tuhan itu sumber berkat, karena Tuhan itu sumber pertolongan, karena Tuhan kekuatan seperti pujian tadi, maka sebagian besar orang masih berpikir begini, karena Tuhan adalah sumber segala berkat, sumber kesembuhan, sumber kekuatan dan lain-lainnya, maka kalau saya percaya Tuhan, apalagi kalau saya dekat-dekat dengan Tuhan, kalau saya rajin ke gereja, saya rajin berdoa, saya rajin pelayanan, maka saya akan terbebas dari persoalan. Semua kita berharap seperti itu saudara ya, kita terbebas dari persoalan, betul nggak? Kita ingin terbebas dari persoalan. Ya, kalau bisa zero problem, kalau bisa hidup tanpa masalah gitu loh Tuhan. Gitu saudaraku. Pertanyaannya, bisa enggak sih manusia hidup tanpa masalah? Bisa enggak saudaraku? Tidak bisa, tidak bisa. Selama kita masih menginjakkan tanah di bumi ini, kita tidak akan terlepas dari persoalan dan permasalahan hidup. Kenapa? Kenapa? Karena di dalam Kejadian 3 ayat 17, Kejadian 3 ayat 17, saudaraku, ya. Allah berkata, oleh karena Adam jatuh di dalam dosa, nah, Adam jatuh di dalam dosa, lalu Tuhan berkata gini, maka Allah berfirman, terkutuklah tanah karena engkau, dengan susah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Cukup nak? Jadi selama kita masih menginjakkan tanah di bumi ini, tidak akan terlepas dari persoalan. Kenapa? Tanah ini sudah dikutuk oleh Tuhan, dan kutuk itu belum pernah dicabut loh saudaraku. Belum pernah dicabut. Sedikit menyimpang dikit nih ya. Ketika Allah menciptakan Adam, diciptakan dari dua bagian, dua bahan ya. Satu dari tanah, dari debu tanah, yang kedua dari nafas Allah sendiri, sehingga Adam menjadi manusia yang hidup, menjadi manusia hidup dan roh gitu ya, manusia roh yang hidup gitu. Nah, pada awalnya sebenarnya Allah itu menciptakan manusia itu sempurna, saudaraku. Ciptaan Allah itu sempurna. Tidak direncanakan manusia itu mati. Tapi kenapa Adam menjadi tua dan mati? Ya karena ini tadi. Salah satu bahan kita ini terdiri dari apa tadi? Tanah. Tanah itu sudah dikutuk oleh Tuhan. Seharusnya kita juga enggak saudara. Seharusnya kita hidup selama-lamanya, tapi kenyataannya oleh karena tanah sudah dikutuk, maka kita juga begitu. Kita bisa sakit, kita bisa tua, kita bisa mati. Tetapi jangan ini, yang dibiarkan mati oleh Allah itu adalah tubuh kita, yang dari tanah kembali ke tanah. Tetapi roh kita, Tuhan harapkan kembali nanti kepada Allah yang mengaruniakannya. Dan oleh penebusan Tuhan Yesus, oleh penebusan darah Yesus, maka roh saudara dan saya beroleh janji, beroleh hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus, dengan Tuhan Yesus surga. Amin saudaraku ya.
Itu luar biasa, saudaraku. Itu luar biasa. Gak mungkin orang terbebas dari permasalahan. Selama tinggal di bumi, di tanah yang sudah dikutuk oleh Tuhan itu, saudaraku. Tapi puji Tuhan, roh kita, tubuh kita mati, tapi roh kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus, saudaraku. Haleluya. Ya. Jadi, saya katakan begini. Manusia serohani apapun di dunia ini, rohaninya setinggi apapun di dunia ini, maka orang itu tidak akan pernah terlepas dari masalah. Selama orang itu masih menginjakkan bumi, tanah di bumi ini. Banyak orang yang tidak tahan persoalan sehingga dia melompat dari bumi. Artis-artis Korea banyak tuh ya. Enggak tahan, akhirnya lompat dari bumi. Iya memang, di bumi dia bebas, tapi di sono, wow, tambah gawat lagi persoalannya. Tambah persoalannya, tambah gawat lagi. Nah, sekali lagi, manusia serohani apapun di dunia ini tidak akan lepas dari persoalan. Contohnya, ada contohnya? Ada. Ada satu contoh di dalam kitab Wahyu, ada satu jemaat, saudaraku. Namanya jemaat di Smyrna. Jemaat ini dipuji oleh Tuhan Yesus. Jemaat ini dipuji oleh Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi atas jemaat itu? Secara jasmani, apa yang terjadi dalam jemaat itu? Wahyu 2 ayat 8 sampai dengan 11. Wahyu 2 ayat 8 sampai dengan 11. Nah, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat Smyrna, inilah firman yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Siapa saudara yang berfirman? Tuhan Yesus. Yang sudah mati dan hidup kembali, Tuhan Yesus. Lalu langsung ayat 9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Nih, ini pujian Tuhan Yesus di sini. Namun engkau kaya. Dipuji oleh Tuhan Yesus. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Saudaraku, jemaat di Smyrna ini dipuji oleh Tuhan Yesus. Karena apa? Karena kekayaan dan kedewasaan rohaninya. Dipuji oleh Tuhan Yesus karena kekayaan dan kedewasaan rohaninya. Dari mana kita bisa melihat? Kita lihat dulu. Meskipun mereka miskin, meskipun mereka hidupnya susah, udah gitu ditambah difitnah, komplit pakai telur itu saudaraku ya. Susah, miskin, susah, difitnah lagi. Tetapi apa yang terjadi? Mereka kaya akan kesabaran, kaya akan pengampunan, kaya akan hikmat, sehingga mereka tetap dalam situasi keadaan yang sulit itu, dia tetap setia kepada Tuhan. Tuhan puji dia, oleh karena apa? Bukan oleh karena kekayaan jasmaninya, tapi oleh karena kekayaan rohani dan kedewasaan rohaninya, saudaraku. Karena kedewasaan rohaninya. Saudara, apakah oleh karena rohaninya dewasa, rohaninya tingkat tinggi, lalu Tuhan Yesus tolong dengan didatengin seorang konglomerat, lalu mencurahkan berkat berlimpah-limpah begitu? Tidak, saudaraku. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap jemaatnya yang dewasa, yang kaya, yang dipuji itu? Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ayat yang 10. Ayat 10. Tuhan Yesus katakan begini, jangan takut terhadap apa yang harus kamu derita.
ternyata penderitaannya masih akan berlanjut, saudaraku. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendalah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ayat 11. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Haleluya. Haleluya. Ternyata saudara, sekali lagi ya, jemaat di Smyrna ini sudah miskin, susah, difitnah, bukannya ditolong dengan cara apa, diberkati secara jasmani. Udah turunin. Malah dinubuatkan apa? Nanti di antara kamu akan dimasukkan ke penjara selama 10 hari. Kamu akan menderita. Tambah penderitaannya, saudara. Tambah penderitaannya. Tapi Tuhan Yesus memberikan solusi secara rohani. Apa solusinya? Solusinya tadi kita baca begini. Pesannya begini. Tetaplah setia sampai mati. Karena aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya. Meskipun di bumi ini kalian menderita, tetapi kalau kalian setia sampai mati, kalau kalian menang, maka pada kematian kedua nanti kalian tidak akan menderita apa-apa. Kenapa? Karena dia akan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Amin, saudaraku. Jadi, saya katakan sekali lagi, serohani apapun kita, tetap akan ada masalah dalam hidup kita. Dan ketika kita berdoa, itu kira-kira jemaat Smyrna berdoa enggak, saudara? Berdoa enggak untuk dilepaskan dari penderitaan dan kemiskinan itu? Pasti berdoa. Sama kita juga, ketika kita ada masalah kita berdoa, enggak salah, saudaraku. Tetapi kita belajar dari sini, Tuhan tidak selalu memberikan solusi sesuai dengan yang kita mau. Bukan hanya solusi secara jasmani, tapi Tuhan memberikan solusi secara rohani. Tetap setia sampai mati. Menang, maka engkau akan hidup bersama saya di dalam surga. Haleluya. Nah, ini merupakan satu contoh konkret dari renungan yang saya sampaikan hari Jumat kemarin. Yaitu jemaat yang membangun rumah imannya di atas batu karang. Sehingga ketika ada hujan badai, persoalan, permasalahan, banjir persoalan, dia tetap teguh berdiri di atas imannya. Ini saudaraku contohnya. Ya, ini contohnya. Jadi bagi kita saudaraku, jangan kita salah berpikir. Kalau saya hidup saya rohani banget, saya akan terbebas dari masalah. Enggak. Karena melalui persoalan permasalahan yang Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita, kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Amin, saudara ya. Gitu, saudaraku. Lalu ketika kita berdoa, saudara, ketika kita berdoa, terlebih lagi ketika kita menghadapi persoalan, bagaimana kita harus berdoa? Kita harus kembali berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Apa tadi yang pertama? Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi di dalam doa kita sebagai orang yang dewasa, entah kita ada persoalan, tidak ada persoalan, doa kita tuh yang pertama-tama harus mengucapkan syukur dan mengagungkan nama Tuhan. Yang pertama itu, saudaraku. Yang pertama mengucap syukur, jangan buru-buru untuk minta supaya persoalanmu disingkirkan. Jangan. Ingat, ada rancangan Tuhan yang tidak
kita pikirkan di dalam setiap musim hidup kita, saudaraku. Baik dalam keadaan baik maupun kurang baik menurut kita, ada hal yang baik yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Ya. Jadi yang pertama, ketika kita berdoa, yaitu tetap mengucap syukur, memuliakan Allah, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Sebagai apa? Sebagai ungkapan iman percaya kita bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita tetap ada di dalam pantauan Tuhan kita, saudara. Dan Bapak kita tahu tidak akan memberikan beban kepada kita lebih daripada yang kita mampu. Betul, saudara ya? Kalau Tuhan izinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita, Bapak kita tahu bahwa kita mampu. Kita Bapak di dunia aja, misalnya gini, kita tidak akan menyuruh anak kita yang umur 5 tahun mengangkat beras 20 kilo, betul nggak, saudara? Itu Bapak yang kilo aja itu. Kalau anak kita masih 5 tahun, paling kita suruh angkat berapa kilo, saudara, paling banter? Ya, setengah kilo. 1 kilo. Itu pun kita lihat juga. Kalau anak kita udah berusaha, aduh Pak, nggak bisa Pak, nggak kuat. Kita sebagai Bapak turun tangan nggak, saudaraku? Kita turun tangan, saudaraku. Demikian juga Bapak kita di surga. Kalau Tuhan izinkan beban persoalan terjadi dalam hidup kita, Bapak kita ngukur, saudaraku. Bapak kita ngukur. Kalau sampai kita nggak kuat, pasti Bapak kita juga turun tangan menolong kita. Amin, saudaraku ya. Ya. Itu, saudaraku. Ya. Jadi yang pertama mengucap syukur, karena Bapak kita tidak akan memberikan beban melebihi dari kekuatan kita anak-anaknya. Yang kedua, berdoalah minta kekuatan dan kemampuan untuk kita bisa menjalani, melewati dan memenangkan persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa melewati dan kita menang. Seperti yang Tuhan harapkan kepada jemaat di Smyrna tadi. Tanpa kekuatan dari Tuhan, tanpa pertolongan dari Tuhan kita tidak akan mampu. Jadi ketika kita berdoa, yang kedua yaitu berdoa minta kekuatan, hikmat, ya, supaya kita mampu mengangkat beban itu dan keluar sebagai pemenang oleh karena pertolongan Tuhan sendiri. Amin, saudara ya. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Yang terakhir, karena kita tahu bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Maka yang ketiga, berdoalah minta hikmat Tuhan. Rancangan terbaik apa di balik semua persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita ini. Ya. Karena apa? Karena biasanya begitu persoalan itu udah lewat, baru kita tahu, oh ternyata itu toh kemarin diizinkan terjadi, itu ternyata ini rencana ini. Waduh, terima kasih Tuhan. Ketika kita dimampukan untuk menangkap rencana Tuhan yang bekerja dalam segala hal itu, maka ucapan syukur kita akan berlanjut terus. Hidup kita akan penuh ucapan syukur karena apa? Karena seluruh rancangan Tuhan itu bagi kita, anak-anaknya adalah semuanya adalah baik adanya. Amin, saudaraku ya. Sehingga mengucap syukur terus, tidak berhenti mengucap syukur, saudaraku. Itu yang harus kita lakukan. Jadi yang kedua tadi apa, saudaraku? Yang kedua apa? Bagian kita, iya. Yang terakhir tadi adalah minta hikmat Tuhan. Saya masih ada waktu, saya tutup dengan kesaksian aja. Bahwa penderitaan itu ternyata ada rencana Tuhan gitu. Saya menyaksikan ibu saya sih, bukan saya. Ibu saya, saudaraku. Saya ini kan terlahir dari keluarga Ucrim, saudaraku ya. Adik-adik saya gelarnya ha di depan gitu. Nah, pertama kali yang kenal Tuhan itu saya. Dalam keluarga itu ada 6 orang. Lalu adik saya nomor 3.
nyusul, tiba-tiba entah bagaimana caranya jalan Tuhan nyusul jadi orang Kristen. Lalu suatu hari saya pulang ke Solo, saya cerita sama ibu, dan saya kesaksian waktu itu, terus ibu pada saat itu juga dia katakan, wah kalau gitu aku besok mau ikut ke gereja. Wah, ibu ke gereja. Pada saat itulah penderitaan ibu saya dimulai, saudaraku. Kemarin saya berkunjung ke rumah Ibu Rafiah, ternyata kita sama ibu ya. Penderitaannya juga sama ternyata. Ibu Rafiah ini latar belakangnya sama kayak saya dulu, mengalami penderitaan yang sama. Ibu saya pada saat mulai saat itu, ibu saya, apa yang terjadi? Dapat tekanan, hinaan, cercaan, tekanan secara fisik dan psikis. Dipukul sama bapak saya, dipukul, dikata-katain, dipermalukan sama tetangga-tetangga. Lihat ini istri saya ini pindah agama, sekarang jadi orang Kristen. Dilaporin ke kelurahan juga, Pak Lurah, ini istri saya ini Pak Lurah, pindah agama, jadi orang Kristen. Tiap hari dikata-katain, tiap hari ditekan secara psikis. Sampai terakhir dikatakan, kalau sampai kamu dibaptis tak patah ini kowe. Kalau sampai kamu dibaptis tak bunuh kamu. Saya begitu, saudaraku. Tapi apa yang dilakukan ibu saya? Ibu saya katakan, sekali Gusti Yesus, tetap Gusti Yesus. Bertahun-tahun, saudara. Bertahun-tahun ibu saya terima tekanan itu. Tekanan fisik, mental, ya, psikis, tekanan itu. Tapi ibu satu hal, ibu melakukan 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 7 kalau nggak salah itu, bahwa kalau ada suami-suami yang menyimpang, dia akan dimenangkan bukan oleh karena perkataan istrinya, tetapi oleh karena melihat betapa salehnya istrinya. Wow, itu terjadi atas ibu saya. Ibu saya tetap melayani dengan baik, melatih dengan baik, setiap hari baik. Dan apa yang terjadi? Bapak saya mulai makin bertahun-tahun makin lama makin melemah. Dalam arti kata tekanannya kurang gitu loh. Ketika tekanannya kurang, ibu mulai berani nyetel khotbah. Di Solo itu ada radio 24 jam, setiap hari nyetel khotbah, setiap hari nyetel puji-pujian. Dan ternyata pada suatu hari, ibu saya cerita, ternyata bapakmu itu suka ikut dengerin radio kalau ibu nyetel radio, khotbah, puji-pujian. Tahu dari mana, Bu? Loh, kemarin bilang, itu radio ini dikencengin dikit, ternyata ikut dengerin, saudaraku. Ikut dengerin diam-diam ternyata, saudaraku. Dan yang luar biasa, pas hari bapak saya sakit, hari terakhir, ini kesaksian dari keponakan saya, dia bilang gini, Kakung kemarin waktu belum meninggal itu dia teriak Gusti Yesus ini gitu. Kata-kata terakhir Gusti Yesus artinya apa? Di dalam hatinya dia mulai percaya Tuhan Yesus. Jadi baru kita melihat ternyata penderitaan yang dialami oleh ibu saya itu dengan di dalam ketekunannya, di dalam kekuatan yang dari Tuhan, dia selalu berdoa kepada Tuhan. Maka di balik itu ternyata ada rencana Tuhan yang indah. Apa itu? Bapak saya juga dimenangkan di detik-detik terakhir. Haleluya. Tidak ada yang terlambat, saudara. Saya masih tetap mengimani bahwa satu keluarga, satu orang diselamatkan, seisi rumah akan diselamatkan gitu. Caranya Tuhan bagaimana, itu terserah Tuhan. Bagian kita hanya percaya saja gitu, ya. Jadi pagi hari ini itu saja yang saya sampaikan. Doa itu adalah komunikasi kita dengan Allah, maka berdoalah dengan sopan, dengan baik, dengan iman. Ketika terjadi permasalahan, jangan buru-buru minta diangkat itu permasalahan. Ya. Tetapi yang pertama tadi saya bilang, tetap mengucap syukur,
Yang kedua, minta kekuatan Tuhan untuk bisa melampaui dan memenangkan persoalan itu. Yang ketiga, berdoa minta hikmah. Pada akhirnya kita mengerti bahwa rancangan Tuhan itu semuanya baik untuk anak-anaknya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kau mengingatkan kepada setiap kami Tuhan, bahwa Engkau sungguh Bapa kami yang sungguh-sungguh amat sangat baik adanya. Engkau Bapa yang selalu menyedengkan telinga bagi kami anak-anak-Mu. Ketika kami menyapa, ya Bapa, maka surga menyaut, ya anakku. Suatu yang luar biasa bagi kami. Untuk itu Tuhan, biarlah setiap kami, anak-anak-Mu, keluarga GBI Graho Ikos ini Tuhan, semakin mengerti, semakin dewasa. Kami tidak hanya minta, dan minta, tapi belajar untuk mengerti kehendak dan rencana Allah dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau seperti seorang bapak yang terus melatih otot-otot tubuhnya, tapi tidak akan melampaui kekuatan anaknya. Demikian juga kami, Engkau akan terus melatih otot iman kami, otot rohani kami, memberikan izin beban-beban, kami memikul beban-beban, tetapi kami tahu Engkau tidak akan berikan beban melampaui kekuatan kami. Dan karena kami tidak sendiri, setiap persoalan apapun yang Kau izinkan terjadi, kami akan bisa melampaui bersama dengan Engkau. Dan kami akan menjadi keluar sebagai pemenang seperti yang Tuhan Yesus kehendaki. Kami tetap setia sampai mati. Itulah goal kami, itulah yang Kau kehendaki, itulah kerinduan-Mu, supaya setiap kami orang yang percaya kepada Engkau, semuanya, tidak ada yang tertinggal. Semuanya nanti kami sebagai pemenang, dan kami akan memerintah bersama dengan Engkau di dalam kerajaan surga nanti. Terima kasih Bapak, meteraikan firman-Mu pada pagi hari ini, supaya firman-Mu ini mewarnai setiap langkah hidup kami hari demi hari, dan membawa jemaat-Mu semakin dewasa di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa kami dan syukur kami. Haleluya, kita semua yang diberkati sama-sama katakan, amin. Haleluya. Saya percaya setiap kita diberkati, amin. Terima kasih buat Pak Joko yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan hari ini. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Saya mengundang Bapak Hartono untuk berdoa untuk persembahan kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau terus berbicara kepada kami. Tiada henti-hentinya Tuhan, Engkau terus membimbing kami untuk menikmati kehidupan di dunia ini Tuhan, yaitu berkat-berkat-Mu yang telah Kau sediakan bagi kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa setiap firman yang telah Engkau sampaikan kepada kami semua Tuhan, telah tertanam di hati kami, sehingga kami dari hari ke hari Tuhan terus boleh bertumbuh di dalam anugerah-Mu oleh pemberitaan firman Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau telah menetapkan hamba-Mu Pak Joko di tempat ini Tuhan, untuk memberkati kami, untuk memberi makanan bagi kami ya Tuhan, makanan yang telah tersedia di surga dan curahkan bagi kami semua Tuhan, sehingga kami boleh menikmati berkat yang dari surga itu Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu senantiasa untuk segala berkat-Mu ini, dan kini saatnya Tuhan, kami juga mau memberikan persembahan yang terbaik untuk gereja ini Tuhan, biar gereja ini terus tumbuh di dalam anugerah-Mu Tuhan. Untuk itu, saudara-saudara semua sekalian, muliakanlah Tuhan dengan harta-Mu, dengan segala hasil pertama dari segala penghasilan-Mu, maka lumbung-lumbung-Mu akan diisi penuh dengan melimpah-limpah, dan bejana pemerahan-Mu akan meluap dengan air anggurnya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Melawat setiap hati kami.
Jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga. Senada dengan surga. Amin. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman dari WOC. Ibu Evi silakan. Shalom, selamat pagi. Kami dari WOC mau mengundang ibu-ibu terkasih untuk hadir dalam seminar WOC dengan tema kuat dan tangguh bertumbuh di setiap tantangan bersama Dr. Darmawan A. Purnama, spesialis kejiwaan. Kita mulai jam 10 pagi hari Sabtu tanggal 10 Mei. Aku mohon ibu-ibu yang ada di sini hadir ya Bu. Karena baik buat kita supaya kita semakin bertumbuh di dalam iman kita, buat kita juga dalam menghadapi tantangan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, jadi ibu-ibu datang ya ibu-ibu. Bapak-bapak juga boleh karena yang pembicaranya juga bapak-bapak. Ya silakan Pak Joko. Ini senada dengan khotbah tadi supaya wanita-wanita menjadi wanita-wanita yang tangguh. Amin, saudara ya. Bapak-bapak jangan lupa nganterin ibu-ibunya, ya. Jangan lupa. Bukan hanya ibu-ibu, tapi para wanita-wanita yang masih single boleh juga datang. Ya, ini bekal buat para wanita semuanya. Baik, sebelum kita tutup pagi hari ini, saya mengucapkan terima kasih untuk dari Pak Amin dan Ibu Yani untuk kunjungannya. Nanti kalau lagi main ke BSD berkunjung lagi ya Bapak Ibu ya. Ini adalah kakak daripada Ibu Amuk. Iya. Iya. Baik. Dan juga bagi jemaat yang baru pertama kali hadir untuk kebaktian tempat ini, saya mengundang untuk bangkit berdiri tempat ya. Bu Emi, ada Ibu Emi ya. Selamat datang Ibu Emi. Sini juga ada Ibu Emi juga Bu. Jadi ada 3 Ibu Emi. Selamat datang Ibu Emi. Mari kita bangkit berdiri saudaraku, kita akan akhiri pada kita pada pagi hari ini. Bapak, kembali kami bersyukur kepadamu Bapak. Sebelum kami akhiri ibadah kami mau berdoa untuk anakmu yang hari ini Engkau kirimkan untuk hadir di dalam keluarga GBI Graui Kos ini, yaitu Ibu Emi Tuhan. Kami percaya tidak ada satupun yang kebetulan bagi kami anak-anakmu Tuhan Yesus. Kau punya rancangan yang sungguh indah bagi setiap kami. Apa berdoa, berkati Ibu Emi, berkati kesehatannya, berkati keluarganya, berkati anak-anaknya, cucu-cucunya, seluruh keluarganya. Berkati ya Tuhan Yesus. Berkati kerohaniannya. Apapun talenta yang Engkau percayakan, biar semuanya dikembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan anak-anakmu ini, Ibu Emi dalam tangan kasih kuasa-Mu, dalam pemeliharaan Allah yang sempurna. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan akhiri ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Dan setelah ini kami akan melanjutkan fellowship bersama, kami akan makan bersama. Tuhan sucikan, kuduskan, berkati makanan, minuman yang tersedia di luar sana Tuhan. Biarlah semua yang tersedia
boleh dikuduskan dengan kuasa firman-Mu, dan semuanya menjadi kekuatan kesehatan bagi tubuh jasmani kami. Dan kami siap akan kami kembalikan untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, ibadah sudah selesai. Ulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus terus meluap dalam hati kita semua. Dan kuasa Roh Kudus yang akan terus kepekaan demi kepekaan, kekuatan demi kekuatan, untuk kita melewati setiap persoalan-persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Dan oleh karena pertolongan Roh Kudus, kita semua beroleh kemenangan, tetap setia sampai akhir, dan kita beroleh berkat kehidupan kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Biar segala berkat ini tercurah atas kita, menyertai kita selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita semua.